Bismillahirrahmanirrahim. Ketika bulan purnama yang betul-betul terang, indah, di situ ada Rasulullah, ngelihatnya gini, ngelihat wajah Rasulullah, ngelihat bulan purnama, ngelihat wajah Rasulullah, ngelihat bulan purnama. Rupanya wajah Rasulullah lebih menenteramkan, lebih indah daripada bulan purnama. Makanya kita di dalam salawat kita kan asyraqal badru alaina fakhtafat minhul budur. Telah nampak, telah datang purnama kepada kita, yang purnama yang lain itu tertutupi gara-gara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dengan musuhnya saja luar biasa bagi kita Rasulullah baik. Bahkan dulu ada yang berbuat buruk kepada paman Nabi. Siapa namanya? Hindun. Wahsy sama Hindun. Ketika perang Uhud, Masya Allah, salah satu jenazah yang paling buruk keadaannya dibuat oleh musyrikin Mekah, itu siapa ketika itu? Yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Ketika ditombak sama Wahsy, meninggal Hamzah, apa yang dilakukan oleh Hindun? Palak betul karena suaminya Abu Jahal meninggal ketika perang Badar. Apa yang dilakukan oleh Hindun? Dibelah dadanya Hamzah, diambil semua isi dalamnya, dikeluarkan, jantungnya dikunyah. Setelah dikunyah, dibuang, wajahnya disayat, hidungnya dipotong, kemudian wajahnya disayat-sayat. Itu yang dilakukan oleh Hindun kepada Hamzah. Ketika meninggal, ketika setelah perang, Rasulullah kumpulkanlah jenazah kaum muslimin. Di situ melihat jenazah pamannya Hamzah. Itu tahun ketiga Hijriyah. Apa yang terjadi setelahnya? Setelah tahun 8 Hijriyah, Fathu Mekah. Rasulullah dengan pasukannya masuk ke kota Mekah, menguasai kota Mekah. Ketika itu salah satunya Hindun ada di situ, datang ke Rasulullah, bilang ke Rasulullah, saya mau Islam. Kira-kira kalau paman kita dibuat kayak gitu, kita terima kan Islamnya? Oh, kamu yang buat ini ya ke paman saya? Enggak. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Itu perkara dulu udah dimaafkan. Tapi yang berat nih Wahsy. Apa yang dilakukan oleh Wahsy? Wahsy masuk Islam. Ketika masuk Islam, Rasulullah bilang kepada Wahsy, tidak ada masalah antara Wahsy dengan Rasulullah, tapi wahai Wahsy, tolong jangan dekat-dekat dulu. Kenapa? Setiap melihat wajahnya teringat dengan wajah pamannya. Akhirnya Wahsy merasa nggak enak betul dengan Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Wahsy? Dia bersumpah, demi Allah, kalau dulu saya bunuh orang yang paling hebat di Islam, saya berjanji tidak akan saya mati kecuali saya akan bunuh orang yang paling memusuhi Islam. Apa yang terjadi? Ketika perang dengan murtadin, orang-orang yang murtad, Wahsy betul-betul membunuh Musailamah Al-Kadzab. Setelah membunuh Musailamah Al-Kadzab, Wahsy berpesan, kalau dulu Hamzah sempat dengan saya, maka sekarang saya tebus dengan membunuh Musailamah Al-Kadzab. Itu musuh yang kemudian balik ikut dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dalam peperangan. Bayangkan dalam peperangan Rasulullah sangat beradab. Bagaimana beradabnya Rasulullah dalam peperangan? Disebutkan ketika Rasulullah memberikan tuntunan kepada Sayyidina Ali. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, disebutkan seperti ini. La'utiyanna hadhihi rayah rajulun yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullah wa rasulah. Saya akan kasih panji perang ini kepada orang yang orang tersebut tandanya, cirinya, dia cinta kepada Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasulnya cinta kepada dia. Itu malam itu Rasulullah pidato, besok saya akan kasih komando perang ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasul dan dicintai Allah dan Rasulnya. Ketika itu Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis ini. Apa kata Umar? Saya nggak pernah pingin jadi pemimpin kecuali di hari yang Rasulullah katakan orang itu ciri-cirinya cinta Allah dan cinta Rasul, dicintai Allah dan dicintai Rasul.
Maka Umar berharap supaya yang besok dikasih itu adalah dirinya. Rupanya apa yang terjadi? Rupanya bukan Umar saja, semuanya pingin demikian. Maka Rasulullah ketika besok paginya mengatakan, mana Ali bin Abi Thalib? Maka orang bilang Ali sakit, dibawa Ali bin Abi Thalib, didoakan sembuh. Ali bin Abi Thalib semangat betul ketika itu. Ini kalau udah dikasih panji perang saya bunuh semuanya. Apa kata Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib? Mahlannya Ali, tenang wahai Ali, jangan tujuan kamu berperang untuk membunuh orang, jangan. Tapi apa yang mesti dilakukan? Dituntut oleh Rasulullah. Kalau kamu menghadapi musuh, yang pertama yang harus kamu lakukan, ud'uhum ilal Islam, ajak mereka agar masuk Islam. Kalau mereka udah masuk Islam, nggak perlu kamu berperang, nggak perlu berperang kalau udah masuk Islam. Kemudian kalaupun mereka nggak mau masuk Islam, perangi orang yang memerangi kamu. Jangan perangi orang yang udah lari, jangan perangi orang-orang yang menyerah, jangan perangi. Semuanya disebutkan oleh Rasulullah SAW sampai dikira oleh Sayyidina Ali, kayak mana perang kayak ini? Gimana perang? Orang yang lari jangan dikejar, orang yang udah menyerah jangan dipukul. Pernah suatu ketika ada sahabat yang betul-betul ketakutan. Siapa sahabat ini? Usamah bin Zaid. Apa yang terjadi? Dalam kitab Riyadhus Shalihin juga disebutkan, ketika dalam perang Usamah bin Zaid melihat musuh-musuh. Apa yang dilakukan musuh-musuh? Membunuh si fulan, bunuh si fulan, bunuh si fulan. Pas duel dengan Usamah bin Zaid, habis-habisan duelnya. Apa yang terjadi? Usamah bin Zaid punya kesempatan untuk membunuh musuhnya ini. Ketika ingin ditebas, dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia bunuh udah beberapa orang. Udah ketika kalah, ingin ditebas sama Usamah, dia mengucapkan kalimat tauhid. Apa yang dilakukan oleh Usamah bin Zaid ketika itu? Dialunkan pedangnya, dibunuh orang tersebut. Ketika itu sampailah berita tersebut kepada Rasulullah. Ketika sampai kepada Rasulullah, dipanggil ini Usamah. Ketika dipanggil, apa yang terjadi? Rasulullah bertanya, betul berita yang mengatakan engkau membunuh orang yang mengucapkan kalimat tauhid? Apa jawaban Usamah? Wahai Rasulullah, dia membaca kalimat tersebut itu untuk melindungi dirinya daripada pedang. Rasulullah makin marah. Apa kata Rasulullah? Betul kamu membunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Wahai Rasulullah, dia mengatakan itu supaya nggak ditebas. Dia udah bunuh si fulan, bunuh si fulan, bunuh si fulan. Betul kamu membunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Terdiam Usamah bin Zaid. Kemudian apa kata Rasulullah? Bagaimana keadaanmu di hari kiamat nanti di hadapan kalimat la ilaha illallah? Itu gemetar Usamah bin Zaid sampai mengatakan apa? Coba saja saya belum jadi Islam. Karena takutnya dengan perbuatan beliau yang membunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dalam riwayat lain apa kata Rasulullah? Apa kamu udah belah dadanya, kamu cek dia mengucapkannya dengan pura-pura atau serius? Dari mana kamu tahu? Nah, maka jamaah rahmati Allah, itu Rasulullah dengan musuh-musuhnya betul-betul sangat santun, sangat baik. Ada orang yang masuk Islam gara-gara jadi tawanan kaum muslimin. Kayak kita lihat beberapa bulan yang lalu ketika pembebasan sandera dari pihak kaum muslimin, yaitu orang Gaza melepaskan sandera orang-orang Israel. Betul-betul dijaga tawanan tersebut. Zaman Rasulullah apa? Turun surat dalam ayat wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Sifat al-abrar, penduduk surga, suka kasih makan. Kepada siapa suka kasih makan? Kepada orang miskin, anak-anak yatim, bahkan tawanan perang. Zaman Rasulullah, tawanan perang diikat di masjid. Ketika diikat di masjid, mereka dapat makan. Rupanya makanan mereka lebih enak daripada makanan prajurit, lebih enak daripada makanan para sahabat sendiri. Ketika ditanya oleh tawanan perang, itu terus mereka dapat, lebih enak. Kenapa makanan kami lebih enak daripada makanan kalian? Apa jawaban para sahabat? Nabi kami menyuruhnya. Rupanya apa yang terjadi setelahnya? Kalau gitu kami ikut Nabi kalian. Ini baginda Rasulullah. Dan beliau kalau berbuat baik sangat ikhlas.
Ikhlas maknanya apa? Nggak ada urusan dengan manusia, urusan beliau sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Rasulullah yang mengatakan. Makanya apa yang disampaikan oleh beliau betul-betul tercermin dalam akhlak kepribadian beliau. Beliau mengatakan apa? La takun im'ah, jangan kalian ikut-ikutan. Im'ah ini apa? In ahsanan nas fa ahsinu, yaitu kalau orang berbuat baik kalian harus jadi orang baik. Wa in asa'u, tapi kalau orang-orang berbuat jahat kalian jangan ikut buat jahat. Kalau orang buat jahat kalian ikut buat jahat, maka dua-duanya jahat, tidak ada yang baik. Maka bagaimana? Kalau ada orang yang berbuat jahat, maka minimal kalian enggak berbuat jahat. Lebih sempurna bagaimana? Kalian buat baik. Ada cerita, walaupun ceritanya diperdebatkan kesahihannya, tapi sering kita dengar dari penceramah-penceramah yang menyampaikan, yaitu ketika Rasulullah menyuap makanan kepada seorang Yahudi, yang Yahudi tersebut enggak pernah berbuat baik kepada Rasulullah, enggak bisa ngapa-ngapain. Disuap oleh Nabi, dia caci Nabi. Buta Yahudi ini, enggak tahu siapa yang suap. Satu suapan keluar cacian kepada Rasulullah, Rasulullah yang suap. Dikasih lagi cacian, nggak tahu yang dicaci di depannya yang sedang kasih dia makan. Disuap itu terus keluar sampai suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq melihat yang dilakukan oleh Rasulullah. Sepeninggal Rasulullah, semua pekerjaan Rasulullah dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, termasuk memberikan makan orangnya. Ketika itu proteslah orang yang dikasih makan ini. Kenapa sekarang lebih nggak enak daripada kemarin? Kemarin enak, selama ini kenapa nggak enak seperti kemarin? Apa jawabannya? Kata Abu Bakar nggak sanggup tahan, setiap disuap dicaci Rasulullah. Apa kata Abu Bakar? Yang kemarin yang kasih udah nggak ada lagi. Siapa yang kemarin yang kasih? Yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau ada orang kita kasih kemudian dia caci kita blacklist ya. Betul-betul kita tanda dia. Bahkan kalau ada orang yang meminta kepada kita berulang kali pun, kita akan betul-betul jengkel dan marah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah nggak pernah menolak orang yang meminta kepada beliau. Minta pertama beliau kasih. Di antaranya siapa? Hakim bin Hizam, saudaranya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Masih punya hubungan saudara. Hakim bin Hizam ketika datang ke Rasulullah, minta harta dikasih sama Rasulullah, minta lagi dikasih lagi, minta ketiga dikasih lagi, dan wajah Rasulullah yang pertama dengan yang ketiga nggak berubah. Itu Rasulullah ketika memberikan orang yang meminta kepada beliau. Cuman Rasulullah kasih nasihat, wahai Hakim, inna hadzal mal khadirun hulwun. Harta itu memang hijau dan manis. Semua kita suka dengan harta. Tapi ingat, barang siapa yang mengambil harta dengan sifat tamak, apa kata Rasulullah? Mereka nggak akan pernah diberikan kecukupan. Kalladzi ya'kul wa la yashba. Seperti orang yang makan tapi nggak pernah kenyang. Itu kalau orang ngambil harta tapi ada tamak di dalam dirinya. Itu seperti orang makan nggak kenyang-kenyang. Apa yang dilakukan oleh Hakim bin Hizam setelahnya? Dia bersumpah, demi Allah saya nggak akan pernah minta lagi setelah hari ini. Sehingga apa yang terjadi? Hakim bin Hizam ketika naik di atas hewan kendaraan, jatuh itu cambuk hewan, padahal beliau sahabat besar. Tapi apa yang dilakukan oleh beliau? Nggak minta sama orang netulung cok ya, enggak. Tapi beliau turun sendiri ngambil itu perkara. Karena apa? Beliau bersumpah tidak akan pernah meminta-minta kepada orang lain sampai akhir hayat beliau. Ini orang-orang yang dididik oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kisah-kisah yang lain yang menyebutkan bagaimana luhurnya budi pekerti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka guru-guru kami mengatakan, kalau kita ingin kenal betul baginda Rasulullah, harus baca 3 buku, kata beliau. Apa 3 buku yang harus kita baca? Karena memang yang nulis tentang baginda Rasulullah banyak betul yang nulis tentang baginda Rasulullah. Ribuan kita, lebih ribuan kita yang nulis tentang Rasulullah. Beliau bilang 3 kitab ini cukup untuk menggambarkan kepada kita sosok Rasulullah secara sempurna. Yang pertama kitab sirah. Kitab sirahnya apa? Perjalanan hidup Rasulullah dari beliau dilahirkan sampai beliau wafat. Beliau lahir di mana,
kapan beliau lahir, siapa keluarga beliau, kemudian beliau pekerjaannya apa saja, di Mekah 13 tahun apa saja yang beliau lakukan, hijrah ke Madinah 10 tahun apa saja yang beliau lakukan, itu sirah. Maka kita cek seumur hidup kita berapa banyak kitab sirah yang sudah kita baca. Oh, kita belum baca kitab sirah, cicil minimal ada satu kitab sirah yang pernah kita baca. Ada kitab sirah itu ada yang cuma beberapa halaman sampai ada yang puluhan ribu halaman. Maka cek ada nggak yang pernah kita khatam. Kita khatam baca tentang biografi orang-orang kaya. Kita khatam baca biografi tentang orang-orang hebat di sini. Tentang Rasulullah pernah nggak kita baca? Ini kitab sirah. Yang kedua yang perlu dibaca yaitu apa? Ada namanya kitab Syama'il. Ini orang yang ngaku cinta nggak mungkin nggak baca kitab Syama'il. Kitab Syama'il ini isinya apa? Kesaksian para sahabat tentang kepribadian Rasulullah, tentang kebiasaan Rasulullah. Rasulullah punya baju apa aja yang beliau punya. Kayak kita kalau punya kekasih kita tahu, oh dia suka baju ini, dia kalau pergi ke sini pakai baju ini, dia kalau ini pakai baju ini. Begitu juga dengan para sahabat. Para sahabat tahu semuanya Rasulullah. Maka dalam kitab Syama'il itu disebutkan bagaimana ciri fisik beliau. Dicek Rasulullah matanya seperti apa sih? Rambut beliau seperti apa sih? Beliau kalau sisir rambut belah tengah, ke samping atau ke belakang? Kita aja anak zaman sekarang karena mengidolakan Ronaldo potong setengah botak, setengah enggak ikut juga. Ini kalau tahu Rasulullah, kayak mana rambut Rasulullah? Gimana beliau ngurus rambutnya? Kemudian Rasulullah kalau pakai minyak rambut, kayak mana cara beliau pakai minyak rambut? Beliau kalau pakai minyak wangi, merek minyak wanginya apa? Beliau kalau berjalan seperti apa? Beliau kalau makan, makanan favorit beliau apa? Itu baginda Rasulullah. Jadi jemaah dirahmati Allah, kitab Syama'il itu cerita detail tentang baginda Rasulullah, kebiasaan-kebiasaan beliau. Kita kalau cinta kepada seseorang tahu masakan favorit dia apa? Oh, kalau suami saya kalau udah masuk megang harus ada sirbu. Nah, ini baginda Rasulullah kalau ada daging, apa yang harus dimasak? Sehingga betul-betul sangat disukai oleh beliau. Ini kitab Syama'il. Dan banyak betul kitab Syama'il yang ditulis oleh para ulama. Dan diantara yang terbaik adalah yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala yang bernama Asy-Syama'il Muhammadiyah. Itu banyak diterjemahkan. Yang terakhir kitab ketiga yang perlu dibaca supaya kita betul-betul bisa kenal baginda Rasulullah. Kitab apa? Kitab ketiga ini namanya kitab Khasa'is, kitab kekhususan yang hanya Allah berikan kepada baginda Rasulullah, bukan kepada nabi yang lain, bukan kepada manusia yang lain. Itu kitab Khasa'is. Fungsinya apa? Supaya kita kenal nabi kita istimewa. Kita kalau tahu nabi kita istimewa, kita berbangga. Kenapa seseorang nggak berbangga dengan Rasulullah? Karena nggak kenal dengan Rasulullah, karena nggak tahu keistimewaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kenal beliau, masya Allah. Ibarat di sini di perkumpulan nih, kalau ada orang yang mulia yang datang ke tempat perkumpulan ini, tapi kita nggak kenal, nggak akan dimuliakan. Datang menteri haji dan umrah dari Saudi misalnya, lagi keliling-keliling di Aceh, random kelilingnya, pengen datang ke Aceh, pengen kasih hadiah haji untuk 100 orang misalnya. Tiba-tiba kita lagi buat acara, ikut nimbrung duduk di sini, kita nggak kenal, nggak ada yang kasih maju. Kita nggak kenal, nggak ada yang suruh sambutan. Kenapa? Kita nggak kenal. Tapi kalau kita tahu Menteri Haji Saudi akan datang ke SMP Nurul Bayan misalnya, maka acaranya nggak kayak ini. Gubernur pun datang. Itu kenapa? Orang mulia yang datang. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Kalau kita nggak kenal beliau, nggak mau kita memuliakan beliau. Tapi karena kita kenal kekhususan beliau, baru kita punya rasa. Yang mana rasa tersebut betul-betul buat kita ingin berbangga dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kitab Khasa'is ini fungsinya supaya betul-betul kita berbangga dengan Nabi Muhammad. Dan fungsi kedua daripada kitab Khasa'is yaitu apa? Supaya ketika kita ingin mengikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita nggak jatuh kepada dosa.
Kok bisa ya Ustaz? Ngikut Nabi tapi jatuhnya pada dosa? Iya bisa. Kenapa? Karena rupanya yang kita ikuti adalah kekhususan baginda Rasulullah. Contoh, Nabi itu kadang-kadang ketika tidur bangun, beliau nggak berwudu, langsung sholat. Khususnya sholat malam. Jadi tidur tengah malam, sepertiga malam, tengah malam biasanya beliau bangun nggak wudu lagi, langsung sholat. Jangan sampai ketika kita baca hadis tersebut besok praktek bangun subuh nggak wudu lagi. Ketika ditanya sama guru kenapa nggak wudu, ikut Nabi dengan itu kekhususan baginda Rasulullah. Kenapa? Beliau yang terpejam mata beliau saja, tapi hati beliau itu tidak pernah tertidur. Baginda Rasulullah. Kemudian beliau puasa wisal. Kalau kita lihat dalam riwayat, beliau puasa wisal. Puasa wisal dia apa? Beliau pernah berpuasa nggak berbuka-buka. Hari ini puasa, besok puasa. Bukan puasa dengan makan sahur buka, dengan berbuka enggak. Lanjut puasanya berhari-hari. Sampai Abdullah bin Amr bin As bertekad, saya sanggup tidak puasa seperti itu. Apa kata Rasulullah? Jangan. Fa inna ma ta'amani rabbi wa saqani. Saya dikasih makan sama Tuhan saya dikasih minum oleh Tuhan saya. Kalian berbeda dengan saya. Memang sama-sama manusia, tapi beda jenis manusianya. Kayak orang bilang sama-sama batu, kita punya batu permata, batu berlian, dia bilang saya juga punya batu, tapi batu gunung. Sama-sama batu, tapi jenisnya berbeda. Seperti itulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang nggak mungkin, memang harus dari kesadaran sendiri. Di dunia banyak kita kenal orang. Makin besar kita, makin kita kenal banyak orang. Makin kita dikenal oleh banyak orang, kadang-kadang buat kita sombong. Betul? Oh, dulu nggak ada yang kenal, sekarang udah banyak yang kenal, udah mulai sombong. Dulu orang suruh promosi punya saya bentar, biasa aja kita promosi pun. Sekarang karena udah banyak followers, udah bilang berapa sanggup bayar. Jemaah dirahmati Allah, kadang-kadang kenal banyak orang buat kita sombong, atau kita dikenal oleh banyak orang. Pertanyaannya, seberapa jauh kita udah kenal baginda Rasulullah? Kalau orang yang kita kenal dan orang yang mengenal kita rupanya banyak nanti di akhirat yang kita sesalkan. Betul kata Allah dalam Al-Quran, al-akhila yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Nanti sahabat-sahabat di akhirat saling jadi musuh. Saling jadi musuh, satu antara lain jadi musuh. Dan musuh yang paling merepotkan adalah musuh yang dulu sahabat kita. Kenapa? Karena dia tahu kartu kita, karena dia tahu aib kita. Itu musuh yang paling merepotkan. Makanya disebutkan banyak orang yang kita banggakan ketika di dunia, rupanya di akhirat bukan malah membuat kita tenang, tapi dia betul-betul menyusahkan kita. Coba bayangkan, jangankan di hari kiamat, di dunia saja banyak kejadian. Ini kawan dekat kali. Rupanya kawannya diberkas sama KPK. Dilihat telepon terakhir, telepon terakhir. Padahal telepon tanya di mana makan. Ditelepon sama aparat hukum, di mana Bapak, tolong ke kantor. Gara-gara apa? Kawannya udah ditangkap, ditelepon dia. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pun kalau udah ditelepon kita bilang nyesal saya berkawan sama dia. Itu baru di dunia. Bagaimana keadaannya nanti di akhirat? Maka kita perlu kenal dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kenalnya kita kepada beliau betul-betul membuat kita tenang. Bukan hanya tenang di akhirat nanti, di dunia pun pasti akan tenang. Walaupun jarak kita dengan Rasulullah ini jauh, dindingnya itu tebal. Dinding apa? Dinding waktu. Tapi ingat, cinta itu nggak pernah mengenal batasan-batasan. Dalam kisah Laila Majnun ini kalau lewat rumah orang yang tergila-gila terhadap Laila, apa yang dilakukan? Dipegang dinding rumahnya, dicium-cium dinding rumahnya. Kalau orang lihat, gila dia tuh orang. Tapi apa yang terjadi? Apa yang dia katakan? Saya cium bukan dinding rumah nih, tapi orang yang tinggal di dalam rumah ini. Sama ketika orang tua kita udah wafat, kita pegang batu nisan, kita rindu, kita pegang tanah-tanahnya. Sebenarnya betul-betul kita rindu bukan tanah,
tapi orang yang berada di bawah tanah tersebut. Itulah cinta tidak mengenal jarak, tidak mengenal batasan-batasan. Kalau orang cinta, walaupun jaraknya jauh, tetap berada dekat. Tapi kalau enggak cinta, sebelah-sebelahan duduk, itu ibarat jauh. Maka harus ada cinta kepada baginda Rasulullah. Caranya bagaimana? Kenali dulu, karena rukun daripada cinta kenal. Kalau orang ngaku cinta tapi enggak kenal, bohong. Walaupun dia bilang, betul Ustaz, saya cinta Nabi. Kalau kita tanya tentang Nabi, dia nggak tahu, bohong. Nggak mungkin orang cinta tapi nggak kenal, nggak mungkin. Rukun daripada cinta itu adalah kenal. Dan cinta kepada Nabi hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap individu kita. Maka dan terakhir ini Ustaz harapkan, atau saya harapkan kepada semuanya, minimal kita baca lagi lah tentang baginda Rasulullah. Inda zikri salihin tanzilu rahmah. Ketika kita baca tentang orang-orang saleh, rahmat Allah turun. Apa kata Habib Umar di dalam kitab Dia Ulami? Billahi karrir zikra wasfi Muhammadin kaima tuziha anil qulubir rana. Demi Allah, ulang-ulang baca tentang sifat-sifat Nabi Muhammad. Ulang-ulang tentang kepribadian Nabi Muhammad, ulang-ulang tentang sirahnya Nabi Muhammad, supaya apa? Kaima tuziha anil qulubir rana, supaya kerak-kerak yang ada di hati kita, karatan-karatan yang ada di hati kita itu luntur. Gara-gara apa? Gara-gara kita banyak mengenang, banyak belajar, banyak membaca tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sendiri kita baca. Saya teringat, saya baca-baca cicil kitab ini, baca-baca dari min dulu, itu kitab Sahih Bukhari udah khatam. Kemudian pergi ke Gontor, cicil baca. Tiap bulan harus ada satu kitab yang selesai dibaca. Kemudian sampai sekarang pun, ini karena udah jadi CPNS ya. Kalau sebelumnya saya sering ikut-ikut ke Riau, ada majelis hadis misalnya. Majelis hadis, guru-guru dari luar datang ikut, itu baca hadis Sahih Muslim. Kemarin kami khatamkan 10 hari dari jam habis subuh sampai jam 11 malam, 10 hari khatam. Itu tebalnya 3 kali Al-Quran. 10 hari khatam baca. Di situ kita dengar bagaimana Rasulullah SAW setiap harinya, dan lebih hebat lagi guru yang mengajarkan. Masya Allah. Kita yang duduk di bawah dari subuh sampai jam 11 tiap hari, istirahat cuma untuk sholat dan makan. Yang lain nggak ada keluar main-main, nggak ada olahraga, tapi yang datang seluruh penjuru Indonesia. Di situ kita lihat rupanya semangat kita nggak ada apa-apanya dengan semangat orang lain. Ya, ini untuk belajar tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini waktunya saya dikasih 1 jam setengah, udah 1 jam 15 menit. 1 jam 15 menit. Sikit lagi saya cerita nih, kasih supaya motivasi kepada adik-adik semuanya. Saya cerita sedikit, ini bukan berbangga-bangga, tapi pengalaman bagaimana dulu waktu sekolah di sini di Min Model. Saya sempat jadi murid juga Ustadz Fauzan Zakaria dulu waktu di PUI di Jalan Pari dulu. Saya teringat Ustadz Fauzan, Ustadz Muhib ada di situ, Ustadz Akhyar. Saya teringat guru-guru yang di TPA saya, Masya Allah. Dari situlah ngelihat semangat mereka dalam belajar. Akhirnya apa? Padahal ketika di Min udah ikut nasional, ada lomba iptek, ikut semuanya. Kemudian tiba-tiba ingin pergi berangkat ke, nggak pernah terbayang, ke Jawa Timur waktu itu. Dari Min ke Jawa Timur, tamat SD, belum ada HP, pesawat susah, masih mahal ketika itu. Maka orang tua pun ikut ngantar ke Jawa Timur, masuk ke pesantren Gontor. Apa kata Ustaz Fakhrudin kepada ayah? Ayah cerita, katanya jangan, nggak betah tuh, dipukul-pukul di sana, habis. Akhirnya apa? Karena tetap minta, belajarlah sana. Masuklah ketika itu di kelas di Gontor tuh gini. Yang pintar-pintar kelas B, setelahnya kelas C, kelas D, kelas E, kelas F, sampai letting kami sampai kelas 6X. Jadi satu kelas 30 orang, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 20 sekian kelas.
Waktu masuk ke kelas 1, Masya Allah, disitulah baru tahu. Rupanya apa? Allah ini maha adil. Allah maha adil. Otak kita dengan otak orang Jakarta itu sama. Otak kita dengan otak orang luar negeri itu sama. Waktu kita pun sama dengan waktu mereka. Kita punya 24 jam, mereka punya 24 jam. Waktu itu belajarlah masuk ke dalam ujian penentuan kelas. Waktu itu Masya Allah, yang lain udah rata-rata bisa karena 6 bulan mereka ditatar. Saya masuk MSN dulu 6 bulan. Waktu disitulah lihat kurang, belajar betul-betul. Itu yang nggak makan buku dia, belajar betul-betul. Akhirnya ketika belajar betul-betul, nyantol di kelas 1B. Rupanya waktu masuk di kelas 1B, sendiri orang Aceh, yang lain kota-kota besarnya minder ya. Rupanya jemaah rahmati Allah maha adil. Biqadril kaddi tuktasabul ma'al. Sesuai dengan kegigihan kalian, Allah akan berikan kemuliaan. Akhirnya apa? Belajar. Rupanya apa yang terjadi? Waktu pengumuman nilai di Gontor dulu, di situ anak Menteri Perkehutanan letting kami ada, anak Kiai Hashim Muzadi ada di situ, anak Din Samsudin ada juga di situ. Walaupun bukan satu letting, yang satu letting anak Menteri Kehutanan MS Kaban. Kami teringat orang-orang besar, anak ramai lah orang-orang yang dulu nasional kita kenal. Rupanya waktu pengumuman kelulusan, di situ baru tahu. Dipanggil lah, rupanya dapat nilai terbesar di Gontor, waktu itu orang Aceh. Saya dapat nilai langsung dari kelas 1 naik ke kelas 3. Rupanya apa? Kita tahu, kalau kita manfaatkan waktu betul-betul, ini khususnya adik-adik, itu nggak ada istilah yang nggak bisa. Yang ada yang nggak mau. Diceritakan sama guru kami, kalau lomba lari kura-kura sama kancil, lomba lari, siapa yang sampai finish? Siapa yang sampai finish? Dua sampai finish. Yang membedakan cuma waktu aja. Kalau di darat kancil lebih duluan, kalau di dalam air kura-kura lebih duluan, tapi dua-duanya sampai finish dengan syarat jalan. Kalau kancil nggak mau jalan, nggak sampai juga. Atau di tengah jalan belok, nggak akan sampai juga. Makanya selama orang masih di atas jalurnya, walaupun tertatih-tatih, walaupun pelan-pelan, dia akan cepat, dia akan sampai juga. Itu juga hafalan Al-Quran. Ada orang hafal 1 hari 1 juz. Ada orang 1 hari 1 ayat. Ujung-ujungnya sama, 30 juz mereka hafal. Yang membedakan cuman waktu, dan Allah maha adil. Mungkin dalam hafalan dia cepat, tapi dalam matematik dia nggak bisa. Ini yang lebih cepat. Mungkin dalam matematik dia cepat, nyanyi dia nggak bisa, yang lain lebih cepat. Begitulah kita manusia. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nenek moyang kita diajarkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita memiliki semua folder tersebut kita ada. Bedanya ada orang yang taruh folder hafalan di desktop. Ada orang yang taruh folder hafalan terselip dalam folder-folder lain. Untuk cari hafalan harus proses dulu. Maka harus betul-betul manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk bisa jadi orang yang berguna. Tamat dari untuk berangkat lagi ke Mesir, nggak pulang-pulang. Kacau Mesir waktu itu kudeta, nggak pulang juga, takut nggak bisa lanjut lagi kuliah. Dari Mesir berangkat lagi ke Sudan. Pulang dari Sudan baru pulang ke Aceh. Bahasa Aceh pun bisanya bukan di Aceh, bisanya di Mesir. Nah, Ustaz bahasa Aceh bisanya di Mesir, bukan di Aceh. Gara-gara apa? Gara-gara bergaul, ini harus bisa. Akhirnya bisa. Maka Ustaz di sini memang baru 2016 Ustaz pulang di sini. Maka mudah-mudahan apa yang bisa dilakukan di sini memberikan manfaat. Mudah-mudahan bisa betul-betul banyak ikut dalam memberikan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan atau yang kurang-kurang, kita kosong-kosong ya, kita kosong-kosong kembali. Terima kasih. Kita tutup dengan doa sudah, kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. 1 menit 20 menit, 1 jam 20 menit, tinggal 10 menit lagi insyaallah saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih.